Sebuah toko dan gudang minuman keras beralkohol di Ruko Area Geraha, Kota Sidoarjo digerebek tim gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama jajaran TNI Polri. Berkedok toko rokok elektrik atau vape store, toko itu menjual minuman keras secara online maupun offline. Di toko miras itu, pengunjung bisa bebas memilih kebutuhan minuman keras, mulai dari jenis minuman seharga puluhan ribu hingga ratusan ribu dan jutaan rupiah per botolnya. Pihak pengelola hanya bisa menunjukkan surat izin sebagai distributor dan tidak bisa menunjukkan surat izin berjualan minuman keras. 851 botol minuman keras aneka jenis dan merek langsung disita. Jadi pokoknya toko vape, nah ternyata di belakangnya ini isinya miras. Kurang lebih tadi hampir 851 ya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan botol miras yang disita dari hasil penggerebekan ini dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta, Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan satu kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan satu buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Tiga orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali ajukan pra-peradilan keempat terkait pencekalan. Belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya sebagian besar korban merupakan anak-anak. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lasih dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Satu ruko 3 lantai yang menjual minyak eceran dan tabung gas di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 6 unit pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Kepulan asap pekat membumbung tinggi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu ruko 3 lantai yang berisikan minyak eceran dan tabung gas. Sebanyak 6 unit pemadam kebakaran Kota Palembang diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tersebut dipakai untuk usaha minyak sama gas. Untuk
kebakaran kemungkinan dari ceceran minyak. Itu ada korban nggak, Bang? Korban untuk saat ini belum ada. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran pemirsa, petugas pemadam kebakaran gugur saat bertugas memadamkan api di tempat pembuangan sampah di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, seorang penghuni rumah histeris saat rumahnya terbakar. Astagfirullah, inilah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan satu anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kini petugas damkar dan PPSU masih berupaya memadamkan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Rajas mati. Nino juga mati. Terlebih, dua hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu Pak. Ini Bapak lihat mukanya. Saya nggak tahu. Rata Pak. Ini rumah pribadi, Bang? Iya Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 3 orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan disebabkan rem truk yang tidak berfungsi. Awas! 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 Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas Jalan Lurah Berangin, jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden di jalur yang dikenal rawan kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Rubuk Sikaping menuju Bonjol. Saat melintasi jalan menurun, rem truk tidak berfungsi sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian menabrak truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan karena mengalami kerusakan. Benturan tersebut membuat truk tronton terdorong mundur dan menghantam 3 mobil yang berada di belakangnya. Setelah menabrak 3 mobil, truk tronton keluar dari badan jalan dan terjun ke jurang sedalam sekitar 30 meter. Rekaman video warga memperlihatkan kepanikan pengendara dan masyarakat yang berteriak memperingatkan kendaraan lain serta berusaha mengevakuasi korban. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mobil dan seorang sopir truk luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan. Kendaraan yang terlibat sementara kita data itu ada 5, 3 kendaraan minibus, 1 mobil truk besar, 1 lagi mobil truk engkel. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit. Kemudian ada 1 lagi supir yang awalnya mungkin luka. Saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pasaman. Pengendara yang melintas di jalur ekstrim Lurah Berangin diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan dan meningkatkan kewaspadaan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, diduga remblong, sebuah minibus tabrak pikap di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 6 orang terluka. Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya tapi memang belum. Dari selatan, Ya, dari yang selatan. mobil kuning ini. Iya. Terus Karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, itu beloknya toko ini. Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ketinggian jalan yang berbeda di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 2 unit bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. 2 unit bus Transjakarta koridor 10H jurusan Senayan, Tanjung Priuk, pada bagian bawah kendaraannya tersangkut jalan yang menurun. 2 bus ini tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos. Tadi bus yang nyangkut itu ada berapa? Ada 2 apa Bapak doang? Ada 2, depan kan mobilnya. Yang tadi nyangkut, itu kan gara dia kan mobil. Mobil yang teman saya satu nyangkut, nggak bisa. Otomatis saya ngambil kanan. Nah, ya, nyangkut juga. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Seorang wanita berusia 21 tahun tewas setelah tertabrak kereta bandara. Peristiwa terjadi saat korban menyeberang rel di perlintasan sebidang Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, dia nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Itu mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Evakuasi korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 berlangsung hingga Senin. Korban selamat dibawa menuju Surabaya untuk didata dan dirawat. Ya pemirsa, 30 penumpang yang selamat dievakuasi ke Gapura Siria Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk didata dan dirawat.
Sementara 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban selamat yang telah dibawa ke Surabaya akan dicocokkan dengan data manifest perusahaan. Manifest yang tercatat sebanyak 236 orang. 234 orang berhasil dievakuasi, termasuk 5 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, jenazah 5 korban meninggal kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di RS Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritamba Yong Ayus melaporkan. Pemirsa, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga mereka ditemukan selamat. Ya pemirsa, keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Namun hingga kini mereka belum mendengar kepastian nasib Siti Fatimah. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb.
Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal. Banyak di antaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh Bu? Masih jauh Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II terbakar hingga proses evakuasi. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Postar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali ajukan pra-peradilan keempat terkait pencekalan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.
Anda kembali di Sindo Malam pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengadakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan, dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melak karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Kini Roy Suryo tengah menjalani sidang gugatan pra-peradilan ketiga dan telah mengajukan gugatan keempat.
Roy Suryo sumringah saat mendengar putusan yang dibacakan Hakim Tunggal atas gugatan pra-peradilan pertama yang diajukannya. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo, menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Sidang pra-peradilan jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 31 Juli 2026. Untuk ketiga kalinya, Roy kembali menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi 206 juta rupiah. Rincian gugatannya itu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Sementara Polda Metro Jaya menilai gugatan ganti rugi Roy Suryo tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Gugatan tersebut dianggap hanya berdasar pada penilaian sepihak dan tidak objektif. Roy Suryo terus melakukan perlawanan, kali ini telah mengajukan pra-peradilan keempat, gugatan terkait pencekalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dimasuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Dalam situasi kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan nindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam proses pemeriksaan internal. Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana segar sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Langkah ini diambil setelah pihak BG menemukan anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam proses pemeriksaan internal. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap ribuan rekening virtual account milik dapur SPPG yang hasilnya ditemukan 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah, mulai dari rekening ganda, rekening untuk dapur yang belum beroperasi, hingga rekening untuk dapur yang tidak ada. Serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Selain mengembalikan dana, BGN juga menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk didalami. Sudaryono menambahkan pihaknya ingin memastikan apakah terdapat unsur mensri atau niat jahat dalam kasus tersebut seperti upaya mencuri, melakukan korupsi, atau menilap dana negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Jawa Timur. Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana, sekaligus memastikan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan sejak 30 Juli 2026 berlangsung dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, Menkyu mengikuti rute keseharian peserta didik mulai dari lingkungan asrama hingga ruang kelas. Menkyu juga meninjau kondisi furniture, sirkulasi udara, serta kesiapan ruangan kelas dan meja belajar untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik, mendukung proses belajar mengajar. Semangat semuanya belajarnya, nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas, ikut sedikit suruh belajar gitu ya. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan berkelanjutan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Sekaligus menjadi salah satu langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui investasi pada sumber daya manusia sejak usia dini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan PM Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk perkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup guna membahas berbagai isu strategis dan kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Sebelumnya pemirsa, pesawat kenegaraan PM Thailand Anutin Chanvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, PM Anutin disambut Menko Polkam Jamri Chaniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit dan membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. PM Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari.
Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tak hanya itu pemirsa, Teheran dan negara-negara Timur Tengah telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya sebagian besar korban merupakan anak-anak. Seorang anak terluka mendapat perawatan di ambulans usai serangan udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya sebagian besar korban merupakan anak-anak. كلهم ولاد صغار اغلبهم ولاد صغار وبنات كلهم قطعوا كان في العرس وجاي انا اتفرج عليهم تتجوز بظبط له خيمته هي تقطع فيها خيمته بتاعت اللي تتجوز فيها تقطع فيها هي ولد صغير هذا ايش ذنب هذا الولد الصغير. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nur dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Rilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda menyaksikan Sindo News 5 dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada UGM terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi, di mana tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu
seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres, warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa. Sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Joko Widodo Roy Suryo berlanjut hari ini. Sidang dipimpin Hakim Tunggal 1 Ketut Darpawan mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum UKI. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa besok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, ya hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang kemudian putusan itu. Pemirsa, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara, di mana Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184. MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program MBG tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan MBG bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau 20% APBN di 2025. Dan dari jumlah itu 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk MBG bagi peserta didik. Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dahulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Badan Gizi Nasional menyatakan pelaksanaan program MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana, kan kita menjalankan anggaran itu. Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat viral dan menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebihan merespon situasi keamanan.
Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tidak lagi terlihat. Area depan pusat pembelanjaan kembali terbuka. Akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar, di mana sebelumnya pemasangan pagar menjadi sorotan publik dan membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung Bukasuara keberatan dan meminta agar pagar itu diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Demikian Sindo News 5, terima kasih banyak, sampai jumpa.